Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Siva. Di sini saya akan membahas mengenai tugas politik lokal yang dimana akan menjawab pertanyaan serta kritik dari Keisha dan juga Tiara. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai kritik dan juga pertanyaan yang dilontarkan oleh Keisha, yang dimana Keisha mengkritik bahwa UTS yang telah saya presentasikan itu teorinya tuh harus diperdalamin lagi. Nah, memang dalam UTS yang saya buat teori yang saya pakai itu hanya satu, yaitu David Bentham, dan kurang diperdalam dari segi aspeknya, bahwa saya hanya menjelaskan mengenai popular control dan juga political equality. Teori yang saya gunakan itu hanya sedikit, dan juga menurut para penelitian ahli-ahli atau menurut penelitian dari sarjana-sarjananya juga belum tercantumkan tindak adanya. Yang kedua, kritik dari Keisha yaitu adalah bisa dikomparasikan dengan daerah lain. Waktu UTS pertama, saya memang hanya memakai studi kasus satu, di mana lokusnya adalah daerah Serang saja. Namun setelah UTS yang kedua, akhirnya saya rombak dan saya revisi lagi. Nah, akhirnya kalau saya membandingkan tiga daerah lokus, yaitu Kalimantan Selatan, Serang, dan juga Provinsi Lampung, untuk mengkomparisasi dari ketiga provinsi atau kota tersebut untuk melihat kebebasan pers yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, kritik ketiga dari Keisha yaitu wawancara juga itu masih satu, yaitu menurut Keisha itu masih kurang. Memang waktu UTS pertama saya hanya mewawancarai satu saja, yaitu mantan koordinasi Aliansi Jurnalis Mahasiswa Kadori. Namun akhirnya saya merevisi kembali dan mewawancarai pimpinan umum LPM Orange. Keisha juga bertanya terhadap UTS yang saya presentasikan, yang saya buat, yaitu pertanyaannya, apakah ada perbedaan signifikan antara bentuk intimidasi yang dialami jurnalis perempuan dan laki-laki Kota Serang? Sebenarnya tidak ada bentuk yang signifikan gimana-gimana, tapi memang perempuan itu kan lebih rentan ya. Jadi perempuan itu lebih rentan untuk diintimidasi. Namun di Kota Serang ini indeks kemerdekaan pers itu cukup bebas, yang dimana Kota Serang tuh tahun 2024 menjadi peringkat ke-10 kota dengan kebebasan pers. Nah, di Kota Serang juga sangat jarang sekali adanya bentuk intimidasi antara perempuan dan laki-laki. Tidak ada bisa dikomparasikan atau bisa dibandingkan. Namun yang pernah saya bahas mengenai studi kasus yang adanya perempuan yang diintimidasi oleh pejabat publik itu merupakan salah satu bentuk dari intimidasi, di mana mungkin perempuan itu sulit untuk melawan pejabat publik tersebut. Namun tidak ada bentuk intimidasi yang dialami jurnalis perempuan ataupun laki-laki secara signifikan sejauh ini di Kota Serang. Sejauh ini selama saya wawancara dengan mantan koordinasi Aliansi Jurnalis Mahasiswa yaitu Kadori, tidak ada bentuk intimidasi yang dialami oleh jurnalis perempuan atau laki-laki di Kota Serang. Nah, di mana Kota Serang ini kebebasan pers itu di mana cukup bebas, di mana Kota Serang ini mendapatkan peringkat ke-10 kebebasan pers. Nah, untuk bentuk intimidasinya perempuan atau laki-laki itu sangat minim sekali di Kota Serang, di mana Kota Serang itu hanya ada beberapa kasus doang yang dimana perempuan itu rentan diintimidasi, yaitu yang kasus yang pernah saya bahas, yaitu intimidasi perempuan oleh pejabat publik. Pertanyaan kedua dari Keisha itu adalah, menurut kamu apakah di Kota Serang ini kebebasan pers itu udah ideal atau belum? Nah, menurut saya udah ideal, yang mana indeks kebebasan pers di Kota Serang juga kan cukup bebas, yang dimana peringkat ke-10, dan juga walaupun masih banyak praktik-praktik atau bentuk-bentuk intimidasi yang dialami oleh jurnalis atau adanya minimnya kebebasan pers, tapi di Kota Serang ini dibandingkan dengan kota lain, ini kebebasan pers di kota Serang ini cukup ideal, namun stagnan hanya di situ-situ saja dan tidak ada peningkatan lebih lanjut lagi. Baik, selanjutnya itu ada kritik dari Tiara
bahwa Tiara mengkritik UTS saya, yaitu adalah metode yang saya gunakan itu tidak berlandaskan Creswell, tidak adanya cantum bahwa saya itu menggunakan metode dari Creswell, serta wawancaranya juga hanya satu, dan data yang saya gunakan juga hanya satu, yaitu Indeks Kebebasan Pers Indonesia pada pendahuluan. Pada data, memang saya waktu itu hanya memakai satu aja, Indeks Kebebasan Pers di Indonesia, namun setelah direvisi akhirnya saya menggunakan data lagi, yaitu data dari kebebasan pers di Kalimantan Selatan, kebebasan pers di Lampung, dan juga kebebasan pers di Kota Serang, serta tingkatan dari kebebasan. Dalam UTS pertama, memang saya hanya menyantumkan satu data saja, Indeks Kebebasan Pers di Indonesia, namun akhirnya pas setelah revisi UTS kedua, saya menambahkan komprehensi bahwa adanya kebebasan pers data di Kalimantan Selatan, Lampung, dan juga Kota Serang, di mana Kalimantan Selatan ini mendapatkan indeks kebebasan pers itu cukup bebas, yaitu peringkat pertama di Indonesia pada tahun 2024. Kota Serang peringkat ke-10 pada tahun 2024, yang dimana cukup bebas juga, dan data dari Kota Lampung kebebasan pers itu paling rendah di Indonesia, itu peringkat ke-38, yang dimana belum cukup bebas kebebasan persnya di Kota Lampung tersebut. Selanjutnya, pertanyaan dari Tiara itu tidak jauh beda seperti pertanyaan Kai, bahwa apakah di Serang sih sudah menerapkan kebebasan pers. Nah, menurut saya di Serang ini sudah cukup yang menerapkan kebebasan pers, karena cukup dari datanya saja kebebasan pers di Kota Serang tuh udah cukup bebas, peringkat ke-10, namun mungkin hanya stagnan, dan juga mungkin ada beberapa dari media-media yang masih di belakangnya tuh terdapat elit-elit politik, atau masih untuk menyuarakan suara kritis itu masih adanya pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah atau elit-elit di balik jurnalis tersebut. Pertanyaan kedua dari Tiara yaitu mengapa ambil studi kasus itu di Serang, kenapa tidak dikomparasikan, atau kenapa nggak ngambil di luar Serang. Yang pertama adalah saya mengambil Kota Serang karena saya juga tinggal di Provinsi Banten, walaupun saya bukan tinggal di Serang, tapi saya tinggal di Cilegon. Namun menurut saya karena Kota Serang itu merupakan ibu kota dari Provinsi Banten, jadi cukup menarik jika saya membahas mengenai kebebasan pers di Kota Serang. Kenapa tidak dikomparisasikan dengan, kenapa saya tidak membandingkan Kota Serang dengan kota yang lain? Pada awalnya emang saya belum kepikiran untuk membandingkan Kota Serang dengan kota yang lain terhadap indeks kebebasan pers, tapi akhirnya saya revisi kembali, saya bandingkan dengan kebebasan pers yang ada di Indonesia. Peringkat kebebasan pers yang pertama yaitu Kalimantan Selatan, dan juga yang terakhir yaitu tingkat kebebasan pers yang berada di Kota Lampung. Akhirnya saya komparisasikan atau saya bandingkan dengan Serang, dengan Kota Kalimantan Selatan, dan juga Lampung.